Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini Bu Guru akan melaksanakan terlebih dahulu Putri, Dinda, Linda, Wulan, Adel, Lana, Dito. Oke, hadir semua ya. Hari ini hadir semua. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke. Yang pertama nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang belakang. Nanti Bu Guru akan menjelaskan tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1. Ini nanti pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran IPS sama pelajaran IPA. Nanti Bu Guru akan menyuruh anak-anak berkelompok lalu mengerjakan tugas secara berkelompok. Nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku. Jadi kita akan menguraikan isi cerita. Kita akan menguraikan isi cerita. Oke, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menguraikan isi cerita. Nah, yang pertama, cara mengemukakan pendapat di muka umum yang benar dan bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan. Yang pertama, kita harus menyampaikan pendapat dengan apa? Dengan kata sopan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Apa yang kedua? Tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, didasarkan pada akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Yang keempat, berani menanggung resiko. Yang keempat apa? Berani menanggung resiko. Yang kelima, jangan suka memaksakan kehendak. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama, jadi jangan egois. Terus yang ketujuh, bersabar apabila usulan atau saran tidak diterima. Yang kedelapan, melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya memberikan pendapat tentang sikap tokoh cerita. Nah, kita nanti kan membaca suatu cerita, kemudian kita menyimpulkan. Nah, misalnya dalam tokoh cerita itu ada Dinda atau Lana. Nanti kita bisa membaca, menyimpulkan sifat dari Dinda itu gimana, sifat dari Lana itu gimana. Nah, gini. Nah, komentar atau pendapat adalah tanggapan yang diajukan kepada karya seseorang yang tujuannya hanya untuk menerangkan atau menjelaskan dari karya seseorang tersebut. Macam-macam komentar dibagi menjadi 3. Nah, komentar itu ada 3. Yang pertama itu pujian. Yang pertama apa? Pujian. Coba Dito, pujian itu gimana? Coba Dito puji Lana. Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Tak kasih contoh dulu guru. Wah, tulisannya Dinda bagus sekali. Coba lagi yang bisa contoh. Dito coba. Siapa ya? Coba Putri kasih contoh. Gimana? Wah, gimana? Atau luar biasa atau gimana? Coba. Ayo coba. Buku kamu bagus sekali. Bisa, wah buku kamu bagus sekali. Coba
janda? Gimana? Bisa? Coba Lana? Udah dicoba sama Bu Guru kok. Yang pertama, pujian itu suatu pengakuan dari seseorang atas kelebihan atau kebaikan dari suatu karya. Jadi misalnya dalam cerita itu ada Dito. Dito itu misalnya juara kelas. Nah, Dito itu dipuji satu kelas. Wah Dito, kamu hebat sekali, nilaimu bagus-bagus. Nah itu sebuah apa namanya? Sebuah apa? Pujian. Yang kedua itu ada saran. Yang kedua ada apa? Ada saran. Saran ini masukan. Misalnya gini. Misalnya Linda bikin kesalahan. Terus Bu Guru ngasih saran. Linda, seharusnya kamu nggak boleh nakal, kamu harus nurut dengan Bu Guru. Nah itu namanya apa? Saran. Nah saran itu apa? Saran itu pendapat dari seseorang mengenai karya yang dibuatnya. Nah, itu biasanya menggunakan kata seharusnya atau sebaiknya. Misalnya, Dinda bikin gambar. Nah, warnanya itu salah. Dia ngasih warna gunung itu coklat. Harusnya biasanya apa? Gunung. Biru atau hijau biasanya ya. Nah, nanti Bu Guru ngasih masukan. Dinda sebaiknya warna gunungnya itu bukan coklat, tapi biru atau hijau gitu. Itu namanya apa? Saran. Terus yang ketiga itu ada kritik. Yang ketiga ada apa? Ada kritik. Kritik itu apa? Kritik itu hampir sama dengan saran. Tapi kalau kritik itu lebih ke mengungkapkan ketidaksetujuan. Nah kalau saran itu kan menyarankan, oh lebih baik kamu begini. Nah kalau kritik itu udah kayak menyarankan. Jadi kayak gini misalnya. Kamu jangan pakai baju itu, kamu nggak cocok, lebih baik kamu pakai kaos saja. Nah itu termasuk kayak gitu. Itu masuk apa? Udah paham ya? Coba ya. Oke, selanjutnya Guru akan menjelaskan materi IPS, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu sumber daya alam? Ini materi minggu kemarin ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dinamakan kegiatan ekonomi. Jadi sumber daya alam itu apa? Sesuatu yang terdapat di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan siapa? Manusia. Oke, kita nanti akan belajar pemanfaatan SDA. Nah, SDA tadi apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Ayo Dito sama Lana maju ke depan. Geser. Nah. Oke, siapa tahu ini? Ini apa? Teh. Teh itu terbuat dari apa? Siapa yang tahu teh terbuat dari apa? Dari daun teh yang dipetik. Biasanya teh itu ditanam di mana? Ada yang tahu? Biasanya di mana? Biasanya itu daun tumbuhan teh atau tanaman teh itu biasanya tumbuh di pegunungan, lalu dipetik yang muda nanti diketik lalu diolah oleh perusahaan. Nah seperti ini teh sosro. Nah ini juga teh hasil pertanian di pegunungan. Nah bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang lainnya. Yang pertama itu ada apa? Yang di sawah itu apa? Padi. Pekerjanya apa? Petani. Nah yang pertama itu ada pertanian. Nah kegiatan ekonomi yang pertama itu ada pertanian. Pertanian itu apa? Pertanian itu usaha mengolah tanah dan menanamnya dengan berbagai jenis tanaman.
Bentuk usaha pertanian yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sawah, tegal, dan ladang. Nah, coba dilihat ini. Ini termasuk gambar apa? Yang pertama ini sawah. Sawah itu termasuk apa? Kegiatan ekonomi apa? Pertanian. Ini contohnya sawah. Terus nanti ada ladang, ada tegal juga. Terus yang kedua itu ada perkebunan. Nah, perkebunan itu apa? Perkebunan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkebunan dataran rendah dan perkebunan dataran tinggi. Nah, contoh tanaman yang ditanam di perkebunan itu apa aja? Ada teh, terus biasanya ada kopi, ada cengkeh, ada pala, ada kayu manis, ada kunyit. Coba sebutkan ada apa saja tadi? Ada teh, terus kopi, terus kunyit, terus cengkeh, terus pala, terus kayu manis. Yang kedua tadi ada perkebunan. Terus selanjutnya itu ada perikanan. Perikanan itu apa? Perikanan itu termasuk nelayan. Nelayan itu yang bekerja di perikanan. Nah, perikanan itu dibagi menjadi 2. Ada perikanan laut, ada perikanan darat. Nah, kalian pernah dengar ikan laut sama ikan sungai? Nah, ikan laut itu contohnya apa? Ada apa? Ada cumi-cumi. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ikan asin, benar. Ikan bandeng. Terus apa lagi? Ikan tongkol. Nah, itu termasuk perikanan laut. Terus kalau perikanan darat itu apa? Ikan mujair, ikan mas. Terus apa lagi? Ikan lele. Nah, itu termasuk perikanan darat. Yang ketiga tadi ada apa? Ada perikanan. Nah, dilihat ini adalah gambar dari perikanan. Coba ini perikanan di laut apa perikanan di darat atau di sungai? Kalau ini termasuk perikanan di mana? Ini di laut, ini di pinggir laut, ini perikanan di laut. Terus yang keempat itu ada peternakan. Nah, peternakan itu biasanya ada di desa-desa itu ternak. Ada ternak apa saja? Ayam. Ya, boleh ayam, terus sapi, terus Kambing. kambing bisa. Nah, di sini ada peternakan ini dibagi menjadi 3. Ada ternak hewan besar. Coba sebutkan ternak hewan besar. Jadi itu hewannya besar-besar. Enggak, ini diternak di rumah-rumah biasanya apa? Sapi, terus kambing itu enggak besar. Kerbau, terus apa lagi? Kuda. Biasanya itu seperti yang di dekat masjid itu apa? Peternakan apa? Kuda. Selanjutnya ada ternak hewan kecil. Nah, kalau ternak hewan kecil termasuk apa? Ayam, terus ternak hewan kambing, terus apa lagi? Domba, terus kelinci itu bisa. Terus ada ternak hewan unggas. Unggas itu seperti apa? Ayam, itik, terus bebek. Coba diulangi. Tadi kan ternak itu dibagi menjadi 3. Ada ternak hewan besar. Coba sebutkan apa saja? Sapi, terus kerbau, terus kuda. Benar. Terus ada ternak hewan kecil. Contohnya? Ayam termasuk unggas. Kambing, domba. Nah, terus ternak hewan unggas tadi apa? Ayam, terus itik, terus udah. Yang keempat tadi apa?
Ada yang tahu? Membuat bunga. Ya, benar, membuat bunga, membuat kerajinan. Nah, pengertian dari kerajinan itu usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Misalnya bahan-bahannya itu dari tanah liat, dari bambu, dari kayu flanel, bisa dari kertas atau dari bahan-bahan bekas. Kemarin kita membuat apa yang dari bahan-bahan bekas? Celengan, itu juga bisa dari kardus. Selanjutnya ini apa ini? Nah, ini juga terbuat dari kain flanel. Ini termasuk kerajinan. Nah, kerajinan itu nanti bisa dijual. Nanti dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, yang kelima tadi ada apa? Yang kelima ada kerajinan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada perdagangan. Apa? Perdagangan. Sudah pernah ke sawah? Ke sawah, ke pasar? Sudah. Nah, di situ banyak pedagang ya. Banyak sekali. Ada pedagang apa saja? Ada pedagang ikan, terus sayuran, terus baju, banyak macamnya. Ada sembako juga. Jadi pengertian dari pedagang itu apa? Perdagangan itu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli di suatu toko misalnya, kalian itu kan ngomong, Mbak mau beli, misalnya mau beli sampo, gitu. Kalian itu kan membayar pakai uang, ya kan? Nanti kalian mendapat sampo, kayak gitu kan? Nah, jadi itu tukar menukar barang. Kalian menukar uang kalian dengan sampo. Misalnya kalian beli sosis di mbak sosis. Mbak mau beli sosis. Nah, kalian itu kan bayar pakai uang ya kan? Terus kalian dapat sosis. Nah, itu namanya tukar menukar barang atau jasa. Selanjutnya, oh iya, yang kelima tadi, yang keenam ada apa tadi? Perdagangan. Selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian, coba lihat ini. Ini di mana ya ini? Di pabrik. Nah, biasanya ini tuh pabrik di Kudus itu ada apa aja? Jarum, terus sukun, terus Nayarono, masih banyak lagi. Nah, biasanya dalam perindustrian itu pabrik-pabrik itu membuat apa sih? Di Kudus ini membuat apa? Membuat rokok. Terus di Rendeng itu membuat apa? Gula ya, di pabrik Rendeng itu membuat gula. Atau biasanya di perindustrian yang besar itu seperti di Semarang itu membuat makanan kaleng, bisik, wafer, tahu? Nah, itu ada di Semarang. Terus monde, tahu monde? Nah, itu di Semarang. Terus kaleng susu, misalnya susu Frozen Flag. Nah, itu ada perindustriannya di situ. Mereka membuat seperti ini. Nanti ada bagian pengemasan. Nanti ada bagian memasukkan susu ke dalam kaleng. Nanti seperti itu dibagi-bagi. Perindustrian itu pengertiannya apa? Tahu pengertian dari perindustrian enggak? Ya, Bunda akan menjelaskan. Jadi perindustrian itu usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, seperti tadi yang Bu Guru ini jelaskan, misalnya kayak pabrik susu. Nah, itu kan dari apa? Dari sapi ya kan? Dari sapi terus diperas, terus dibawa ke pabrik diolah menjadi susu. Terus kayak misalnya pabrik rokok itu disetor apa? Tembakau. Nah, tembakau nanti disetor ke pabrik, terus diolah sampai menjadi rokok. Yang ketujuh tadi apa? Perindustrian. Nah, terus selanjutnya itu ada jasa. Jasa itu misalnya kayak gini.
Jasa itu bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran maupun keahlian. Nah, contoh dari jasa itu misalnya tukang becak. Tukang becak itu juga berjasa. Ya, kalau tukang becak itu termasuk jasa di bidang apa? Tenaga. Nah, terus kalau sopir itu juga dia jasa di bidang apa? Tenaga. Yang keras ya. Terus kalau guru, dokter itu termasuk jasa juga karena bu guru itu kan berjasa. Bu guru itu mengajar, misalnya kalian nggak bisa tanda diajarin guru. Nah seperti ini bu guru mengajar, nanti yang kalian tadinya belum tahu diajar jadi tahu ya kan. Nah itu termasuk jasa. Terus seperti dokter itu juga berjasa. Kalian yang tadinya sakit kasih obat sama dokter, nanti kalian sembuh dia kan. Nah itu dokter juga berjasa. Nah selanjutnya itu kuli bangunan. Kuli bangunan itu juga termasuk ekonomi di bidang jasa. Kenapa termasuk di bidang jasa? Coba kalau nggak ada kuli bangunan, apakah rumah kalian jadi? Ya. Nah kalau rumah kalian itu membuat ya ada bantuan dari kuli bangunan agar menjadi rumah. Ya. Yang ke-8 tadi ada apa? Jasa. Selanjutnya ada pertambangan. Nah, dilihat seperti ini. Ini namanya pertambangan. Pertambangan itu apa saja sih yang ditambang? Ada yang tahu? Pertambangan apa saja? Misalnya pertambangan emas, terus apa lagi? Pertambangan apa? Nah, contohnya tadi ada apa? Pertambangan apa? Emas, terus ada minyak bumi, terus ada apa lagi? Batu bara, terus biji emas, terus ada apa lagi? Udah ya, cara contohnya itu. Terus ini termasuk pertambangan apa ini? Pertambangan pasir. Ini pertambangan pasir ini yang dicontoh. Pertambangan itu apa? Pertambangan. Jadi pertambangan itu usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari perut bumi. Nah itu namanya apa tadi? Yang terakhir tadi namanya apa? Yang ke-9 apa? Pertambangan. Ayo disebutkan dari awal kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Tadi ada apa saja? Ayo bareng-bareng. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, terus ya, terus Oke, sudah paham? Sudah paham? Oke. Yang terakhir kita belajar IPA, pelajaran IPA. Guru akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Apa? Menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, tadi sudah dijelaskan di materi IPS tentang sumber daya alam itu apa. Nah, kita sebagai manusia itu perlu melestarikan, perlu menjaga kelestarian lingkungan karena yang disediakan oleh alam ini bermanfaat untuk kita. Ayo Dito kalau ngantuk gak suruh berdiri. Duduk ya rapi. Terus selanjutnya tanaman juga termasuk sumber daya alam. Dia juga bermanfaat untuk manusia. Terus selain itu tanaman itu juga bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah selanjutnya tanaman bakau. Tanaman bakau itu salah satu tanaman khusus yang dapat menyesuaikan kondisi lingkungan perairan. Hutan bakau menjadi tempat perkembangan makhluk
Di sini ada manfaat dari tanaman bakau. Pernah lihat tanaman bakau? Pernah lihat? Nah, besok kalau ke pantai itu nanti di situ biasanya ada tanaman bakau. Nah, yang pertama itu melindungi pantai dari erosi. Yang kedua itu ada menahan rembesan air laut ke darat. Jadi nanti sebelum airnya ke darat nanti itu diserap dulu oleh tanaman bakau tadi. Terus yang ketiga ada sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Jadi nanti kalau misalnya itu industri tadi di perindustrian ini, misalnya pabrik gula, nah itu kan pasti nanti ada limbahnya ya kan, air kotornya, ya kan. Nah biasanya itu disalurkan ke laut atau pantai-pantai. Nah gunanya tanaman bakau itu apa? Itu untuk meresap zat-zat dari limbah industri tadi. Jadi nanti nggak mencemarkan air-air yang ada di laut atau pantai. Selanjutnya yang keempat itu adalah menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Nah karena tadi kan tanaman bakau itu merangkap zat-zat yang buruk tadi seperti zat-zat dari limbah perindustrian. Jadi udara di sana itu menjadi bersih dan segar ya, sejuk. Oke, selanjutnya guru akan membagi kelompok. Seperti biasa nanti satu kelompok terdiri dari karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Yang pertama itu Lana, Dinda, sama Wulan bertiga. Terus sama ini berempat. Terus Dito, Putri, sama Linda. Ayo berkelompok. Berkelompok. Oke Lana maju. Terus Dito, Linda, sama Putri. Kelompok kedua. Nah, guru akan membagikan soal. Nanti dikerjakan ya. Ini dikerjakan secara berkelompok, nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, nanti guru akan menunjuk perwakilan dari kelompok. Nanti kelompok 1 membacakan jawabannya, nanti selanjutnya disusul oleh kelompok 2. Kelompok 1 coba siapa ya? Lana baca. Lana baca ke depan sini. Nah, untuk yang soal pertama, gimana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Di wilayah pegunungan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat? Tanaman teh ditanam berjajar dan berjarak 1 meter. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Tanaman teh akan cepat tumbuh. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ditanam di tempat yang sejuk. Oke. Selanjutnya yang kelima, apa yang kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Diberi pupuk. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 Dito maju. Berarti yang itu, yang 1. Nah, Dito silakan dibaca. Sebentar. Diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam di lingkungan dan tulislah paling sedikit 2 kegiatan yang menjaga. Yang pertama itu apa? Pegunungan. Ada pegunungan. Contoh kegiatan untuk menjaga Alam. contohnya Dijaga dan dirawat. selanjutnya ada apa? Bukan. Contoh kegiatan, ayo kelompok 1 jangan rame. Contohnya Tidak
Tidak apa? Tidak menebang-nebang sembarangan. Oke, selanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah selesai kelompoknya, kemudian dikumpulkan. Ibu dapat itu. Oke, selanjutnya kembali ke tempat masing-masing. Ayo, kembali ke tempat masing-masing. Oke, sebelum Bu Guru tutup, kita nyanyi bersama-sama. Berdiri semua. Kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Milih Garuda Pancasila atau bener-bener pacar? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku rakyat tunggu. Patriot proklamasi. Setia untukmu. Pancasila bersama. Oke, hari ini sudah selesai pelajaran tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1 untuk evaluasinya. Untuk besok, anak-anak setiap pembelajaran jangan ramai sendiri ya Lana. Jangan main sendiri. Diperhatikan apabila guru menjelaskan. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan 3 mata pelajaran apa saja? Bahasa Indonesia, IPS, terus benar. Oke, untuk motivasinya, anak-anak sekarang masih pandemi apa? Oke. Nah, kita harus selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dan selalu apa? Agar sehat. Olahraga. Oke, kita pokoknya harus tetap menjaga imun kita. Jangan sering minum es ya. Karena sekarang musim apa? Musim hujan ya, sering hujan. Nah, nanti kalau sakit, jadinya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Oke? Oke? Oke, sebelum Bu Guru tutup, kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai.